Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Piala Dunia 2026 tinggal menghitung waktu. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan menjadi yang pertama digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, Piala Dunia 2026 juga akan mencatat sejarah baru, dengan jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim. Format baru ini dinilai memberi peluang lebih besar bagi banyak negara, termasuk dari Asia dan Afrika, untuk tampil di panggung dunia. Antusiasme publik pun mulai terasa, mulai dari pecinta sepak bola, penonton setia tim nasional, hingga masyarakat umum yang menantikan atmosfer pesta bola dunia. Lantas, sejauh mana masyarakat mengetahui Piala Dunia 2026 dan apa harapan mereka terhadap turnamen ini? Berikut hasil wawancara tim Apa Cerita bersama masyarakat di Pematang Siantar. Jadi motivasi lah oleh Indonesia. Ya, dampaknya untuk bisa mengikuti dan bisa bermain dengan baik. Ya, menurut saya dengan diikutinya 48 negara memang untuk saat ini terlalu padat, tetapi memang membangkitkan semangat dan antusiasme para supporter untuk lebih menarik menontonnya. Ya ini menarik lah Kak, kalau aku bilang ya, 48 negara ini kok format baru. Jadi negara-negara yang kita bilang jarang ikut Piala Dunia bisa jadi berpartisipasi karena peluangnya jadi lebih besar kan gitu. Ya menurut saya semakin menarik sih Kak, karena kan banyak ikut negara-negara berkembang, ikut kompetisi juga di Piala Dunia 2026. Menurut saya, permainan ini malah semakin menarik dan membuat suatu negara itu semakin terkenal dengan permainan sepak bolanya, dengan pemain-pemainnya, dan skill-skill yang mereka buat di lapangan. Kalau dari tantangannya sendiri mungkin karena dilakukan di 3 negara, mungkin para pemain dari negara-negara lain akan kesulitan untuk berpindah-pindah tempat ketika bertanding. Sedangkan keuntungannya dengan diikuti 48 negara, maka jadwal lebih padat. Dengan dibuat di 3 negara itu, maka mempermudah pertandingan-pertandingan agar waktu pemain istirahat ada, seperti itu Kak. Udah pasti benua Amerika suhunya iklimnya tropis ya, jadi panas lah mungkin ya. Untuk pemain Eropa mungkin jadi tantangan sendiri lah sama mereka, apalagi kayak di Venezuela itu ada yang kayak lapangan suhu apanya lebih rendah gitu. Jadi mungkin itu tantangan untuk para pemain yang selama ini mainnya di liga-liga top lah. Keuntungannya ya pasti untuk negara penyelenggara ini jadi membawa sepak bola itu lebih ya menyeluruh lah jadinya, nggak cuma di top-top negara yang ada di Eropa atau yang sedang maju lah gitu ya. Jadi negara-negara yang kecil seperti Venezuela mungkin itu jadi atmosfernya merasakan juga jadinya. Menurut saya tantangannya mengenai logistik ya, di mana ada berbagai negara yang melaksanakannya, dan juga keuntungannya menjadi ekonomi tersebar, bukan hanya terperinci di satu negara saja. Mungkin yang jadi suatu hal yang diminati oleh para lintas generasi karena event Piala Dunia ini kan Kak tidak sekali setahun diadakan, melainkan 4 kali setahun, dan juga merupakan piala bergengsi bagi negaranya masing-masing. Mungkin itu sih. Udah pasti sepak bola itu olahraga yang paling banyak fansnya. Jadi mungkin pemain-pemainnya gampang untuk diketahuin oleh anak-anak, oleh orang tua juga. Jadi tetap
sama cara lama ya pemain yang sekarang seperti Mbappe ataupun Haaland itu kan jadi apanya anak-anak. Jadi pastinya tetap jadi diminati lah Piala Dunia sekarang. Karena dari dulu, dari masa ayah saya misalnya sudah terus mengajak nonton apa segala. Jadi minat untuk mendukung negara-negara itu dan juga perkembangannya juga semakin maju gitu Kak. Dan juga ada banyak bintang-bintang baru, contoh Mbappe yang pada saat Piala Dunia tahun lalu menjadi star, dan juga ada beberapa pemain-pemain muda yang mungkin akan join pada saat ini. Menurut saya mungkin karena pemain-pemainnya Kak, karena dari generasi ke generasi itu beda dia skillnya. Dan cara permainannya itu juga beda. Misalkan kayak Ronaldo Nazario, Neymar, Ronaldinho, beda semua tuh skillnya. Jadi menurut saya itu Kak. Kalau dampaknya kepada negara-negara kecil dan negara berkembang mungkin dengan diadakannya Piala Dunia 2026 ini semakin membangkitkan semangat para negara-negara kecil untuk bisa bersaing dan ikut berkompetisi di Piala Dunia selanjutnya. Dampaknya ya pasti kayak format 48 peserta itu jadi motivasi lah. Apalagi kemarin Indonesia kan hampir juga masuk ke round 4 kan. Jadi ya makin membuat antusiasnya lebih menarik aja ya. Jadi negara-negara yang jarang untuk bisa ikut jadi ada peluang kan gitu. Mungkin itu aja Kak. Nah, dampaknya supaya negara-negara berkembang bisa tahun 2030 nanti bisa menjadi negara-negara yang menjadi tuan rumah Kak. Kalau dari saya pribadi ya kan Kak, karena memang suka bola juga, yang saya lihat dari sepak bola ini adalah kerjasamanya juga Kak, dan bagaimana sportivitas, karena piala itu hanya sekedar pajangan saja gitu Kak, tapi bagaimana kita sama sesama pemain, baik pemain lawan dan pemain tim kita sendiri dapat respect untuk lebih membangkitkan semangat lagi, mungkin itu Kak. Ini sebagai apa juga ya, bukan lagi kalau sekarang olahraga itu apanya agendanya sebagai pemersatu bangsa gitu kan. Jadi kayak di Indonesia aja kita bilang fans bola itu lebih ditakutin kalau di di komen-komen Instagram daripada fans partai politik. Jadi yang jelas itu kekuatan itu. Seperti kayak misalnya sekarang PSSI itu jabatannya diminati semua sama orang-orang politik. Berarti fansnya juga berpengaruh. Untuk skala dunia jelas banyak fans-fans dari negara-negara lain menyuarakan, contoh Free Palestine atau apa, itu selalu ada di gambar-gambar setiap sudut stadion kalau ketika main, menandakan bahwasanya ya fans di bola terutama itu punya kekuatan yang apalah ya, istilahnya menjadi pusat dari yang namanya kejadian-kejadian yang ada di dunia. Jadi gitu aja Kak, mungkin Kak. Harapan saya kepada Piala Dunia ini dapat menjadi wadah untuk dimana para sebelumnya yang negara-negara yang sebelumnya belum pernah memasuki Piala Dunia dapat berkembang lebih baik lagi, dimana mereka menjunjung tinggi nilai sportivitas dan juga menjadi wadah persatuan dunia, dimana pada saat ini juga banyak konflik-konflik ya kan di antara berbagai negara. Mungkin dengan Piala Dunia ini dapat menyatukan berbagai negara yang sedang ada perdebatan atau pertikaian tertentu. Oke. Nah, harapan saya semoga nanti tahun 2030 Indonesia bisa ikut di kompetisi Piala Dunia. Ya, harapan saya semoga Piala Dunia 2026 ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga tahun depan atau 4 tahun lagi Indonesia bisa mengikuti Piala Dunia Kak. Dan semoga Portugal bisa memenangkan Piala Dunia kali ini. Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju.
Nggak setuju.